kemasan. Ya, ada aturannya. Ini ada siapa lagi? Ada Patricia. Dok, jari-jari saya suka kesemutan. Kebas, apa obatnya? Jari-jari tangan Anda suka kesemutan, suka panas, suka dingin, bengkak, sulit digerakkan, ya, atau terkunci, trek, ya, udah aja gini, lurus. Ini banyak. Nah, itu kenapa? Nah, ada beberapa kemungkinan. Satu, bisa jadi Anda osteoartritis. Terjadi radang sendi penipisan tulang rawan di sininya. Ya. Kedua, bisa tendonitis. Ada peradangan di jaringan syaraf, itu di tendonnya. Oke. Berikutnya, bisa jadi Anda ini sindrom aliran darah tidak lancar ke tangannya. Biasanya masalahnya di sini, pernah jatuh. Ya. Berikutnya, bisa jadi itu Anda ini terlalu banyak digunakan tangannya. Ya. Tangan kita banyak bekerja tanpa seimbang istirahat. Itu jangan kaget kalau tangannya menjadi kesemutan. Oke. Berikutnya, bisa jadi Anda mengalami trigger finger, bisa. Ya, terkunci beberapa sendinya. Berikutnya, bisa jadi ini neuropati diabetik. Neuropati diabetik itu adalah kerusakan syaraf dampak gula darah di atas normal. Atau Anda dinyatakan positif diabetes mellitus. Oke. Apalagi, bisa jadi Anda ini di dalam tubuhnya terlalu banyak racun. Ya, radikal bebas. Apalagi, bisa jadi Anda saat ini sedang mengkonsumsi obat kimia durasi lama. Jadi kalau Anda konsumsi obat kimia sudah lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, Anda jangan kaget kalau tubuhnya menjadi sering kesemutan. Makanya berhenti, ya. Oke? Ngerti ya? Oke, ya. Sekarang apa obatnya? Berhentilah konsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi purin. Ya. Kedua, stop makanan-makanan yang bahan dasarnya gula pasir rafinasi, yang bahan dasarnya tepung-tepung dan turunannya, dan yang digoreng-gorengnya. Ya, perbanyak minumnya. Dan silakan Anda boleh rendam dengan garam Himalaya itu seminggu 2-3 kali. Mau tangan ataupun mau kaki yang kesemutannya. Paham ya? Oke, nah itu sudah saya jawab. Untuk Patricia, Patricianya masih ada nggak? Halo? Patricianya masih ada nggak? Patricia also. Iya, masih ada tidak? Baik, lanjut. Ini ada Mampiro. Saya rasakan sekarang, Dok. Iya, saya rasakan oleh Anda. Baik, ya. Sabar. Ada Puswati. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Iya, Puswati. Ada siapa? Ini ada SN. Iya, Dok. Saya ngerti karena saya pernah mengalaminya. Oke, iya. Terima kasih ya atas ngertinya. Oke. Nah, itu apa lagi? Mampiro, betul, Dok. Saya sadari itu. Dosa yang luar biasa. Oke. Nah, itu bisa jadi sakit ya. Oke. Apalagi siapa? Ini ada Mbah Uje. Apa obat jantung? Obat jantung, Anda setiap hari itu lakukan jalan cepat dan panjang, langkah panjang dan cepat sehari 200 meter. Ya. Langkahnya panjang. Itu nanti ketika melangkahnya, tolong rekan-rekan, jangan melakukan typing di jumlah yang sama. Ya. Jadi kalau Anda bertanya cukup 1 kali. Ya. Nggak usah Anda hantam-hantam terus. Nanti itu spam. Jadi kalau bertanya itu gini, apa obat sakit kepala sudah? Ya. Kalau pertanyaan Anda belum dijawab oleh saya, belum terbaca, itu pertanda sebelum Anda masih banyak yang lain. Karena antri. Ya. Kalau Anda tadi typingnya jam 5 aja, itu pasti dijawab langsung dibaca. Ya. Jadi tunggu. Karena mengapa? Saya kalau menjawab selalu berusaha untuk detail. Ya, maaf. Ya, karena itu mungkin gaya saya. Supaya apa? Mengerti. Maksud saya supaya paham. Ya, supaya ngerti. Nah, jadi cukup 1 kali saja. Oke, baik. Jadi jangan apa obat sakit kepala. Oleh saya belum dijawab. Apa obat sakit kepala? Pika sebelum orang tidak dijawab punya saya, hantam lagi. Apa obat sakit kepala? Tidak dijawab lagi, hantam lagi. Nggak boleh. Nanti Anda sakit. Ya, nanti Anda bisa stres. Jangan ya. Kan di sini kita untuk sembuh. Ya, oke, baik, lanjut. Baik. Oke, lanjut ya. Jadi bagi yang jantung, bagi yang asma, ini ya, tolong ngerti nggak yang saya maksud? Jangan bertanya terus-terusan di rangkaian yang sama, ngerti nggak? Jadi kalau Anda sudah bertanya, apa obat sakit kepala? Sudah, tinggal nunggu. Jadi nggak usah dibuat lagi. Kalau dibuat lagi, nantinya spam, buruk ke akun aficionatnya, dan juga buruk ke akun Andanya. Paham tidak? Ya? Jangan ya. Terima kasih, makasih banget. Ya, udah. Di sini kan ada yang typing sampaikan 10, 15, sama. Apa obat sakit kepala? Apa obat sakit kepala? Terusnya hantam, kayak marahin saya. Ya. Oke ya, tenang. Oke, baik, lanjut.
Jadi yang penyakit asma, jantung, sesak napas, silahkan jalan 200 meter langkah panjang dan cepat setiap hari. Ya. Dadanya dibuka, lebar, lehernya tegak, lalu dadanya dilengkap-lengkap, ya. Sininya dilengkap-lengkap, ya. Si anatomi tulang rusuknya. Panggulnya juga dilengkap-lengkap, ya. Digutak-gitek, gutak-gitek, gual-gil, gutak-gitek, yang kayak gitu. 200 meter per hari. Oke. Perbanyaklah makanan-makanan tinggi antidioksidan. Berhenti makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir rafinasi, tepung-tepungan, dan juga goreng-gorengannya. Itu 2 bulan saja. Itu nanti sudah keren. Ya, paham? Oke, lanjut. Iya, oke. Iya, nanti kalau jalannya jangan di jalan raya ya. Takut-takutnya nanti ada fitnah. Bagusnya di tempat olahraga. Atau di sekeliling rumah Anda, ya, ngelingi. Karena kalau di jalan raya takut-takutnya orang ada yang bilang Anda sedang goda-godain, ya. Oke, ada siapa? Ada darah. Ada darah. Apa obat kolesterol? Obat kolesterol, Anda berhenti konsumsi goreng-gorengan, gula pasir rafinasi, tepung-tepungannya. Dan juga perbanyaklah konsumsi antioksidan. Setiap makanan-makanan antioksidan yang tinggi, Anda konsumsi. Ya. Lalu apa? Manajemen stres. Ya. Bagi Anda yang kolesterol tinggi itu di atas 240. Ya. Bagi Anda yang diabetes, bagi Anda yang hipertensi, bagi rekan-rekan kita yang asam lambung, ya, yang paling utama adalah manajemen stres. Jangan ada di kondisi stres berkepanjangan, jangan ada di kondisi depresi berkepanjangan. Kelola hati dengan baik, buat suasana hidup kita itu semakin bahagia, semakin ceria, dan semakin merasa beruntung. Pandailah memanajemen stresnya. Kecewa, gagal, trauma di masa lalu itu jangan dijadikan suatu ancaman hidup bagi kita, ya. Jadikanlah sebagai ibroh atau motivasi agar hidup kita lebih baik jauh dari sebelumnya. Harus gitu, ya. Dan terutama bagi yang kolesterol tinggi, yang diabetes, yang asam lambung, yang hipertensi, apa? Kita harus lebih kuat lagi menghadapi sebuah permasalahan hidup. Ya, tingkatkanlah resiliensi hidupnya. Resiliensi kesehatan mentalnya ditingkatkan. Jadi kekuatan mental menghadapi sebuah permasalahan hidup harus kuat lagi. Karena ini terkait dengan pikiran dan emosional. Diabetes, kolesterol, hipertensi, asam lambung, jantung, itu terkait dengan pikiran dan emosional. Paham ya? Jadi tingkatkan resiliensi kesehatan mentalnya. Apa itu ketangguhan menghadapi sebuah permasalahan hidup? Tiap kita punya masalah, termasuk saya. Emang saya nggak punya masalah gitu? Punya. Ya, jangan dianggap saya tidak punya masalah. Tiap orang itu punya masalah. Mau yang sudah menikah, mau yang masih lajang, mau yang janda, mau yang duda, semuanya punya masalah. Ya, jadi kalau saat ini ada orang yang bilang saya tidak punya masalah, saya happy-happy saja, itu justru dia bilang begitu, itu masalahnya. Nah, kita harus kuat, oke? Harus kuat. Ya, harus kuat. Ya, terutama kita itu harus kuat ketika ada di kondisi, ya, ada perubahan sikap dan perilaku yang ekstrim berubah dari orang-orang terdekat. Ketiga, ya, bisa itu ya, awas, hati-hati. Karena mengapa? Orang banyak menjadi sakit. Orang banyak menjadi rusak sejadi-jadinya dalam kehidupannya itu. Asma tak kunjung tiba sembuh, batuk tak kunjung tiba sembuh, asam lambung tak kunjung tiba sembuh, ya, diabetes, kolesterol, jantung semuanya ada. Dia setelah apa? Mendapati sebuah kondisi perubahan ekstrim dari sikap dan perilaku orang-orang terdekat. Ya, suami Anda dulu begitu mencintai Anda. Suami Anda dulu begitu menyayangi Anda, dan saat ini ketahuan positif dia sudah nikah lagi. Anda bisa rusak kalau tidak kuat. Anda bisa mempunyai penyakit kolesterol, diabetes yang tinggi dan tidak turun-turun. Hipertensi, jantung, asma itu bisa. Makanya saya sebutkan tadi apa? Tingkatkanlah resiliensi kesehatan mental. Ketangguhan kita menghadapi sebuah permasalahan hidup. Ya, harus tangguh, harus tangguh. Ngerti nggak yang saya omongin? Tuh dah, Anda mau pada bengong wae deh. Tap-tap layarnya enggak, bengong aja gini. Saya tuh suka terharu ya kalau melihat yang bengong. Makanya Anda jangan bengong. Ya, kali-kali. Anda paham nggak? Jawab dong. Ya. Nah, gitu ya. Baik. Gitu. Oke. Itu untuk kolesterol. Oke. Kalau Anda mau dengan produk Apisep, untuk kolesterol ada. Yaitu dengan apa? Ini Apipro, jagonya kolesterol. Kalau mau.
Itu ya. Oke, dibantu dengan ini. Selain yang tadi saya omongin. Ya. Oke. Karena mengapa? Apipro ini tinggi antioksidan. Apipro ini adalah herbal probiotik siklus. Ya. Yang di dalamnya mengandung ekstrak daun kelor, ada kayu manis, ada daun sirsa, ada daun salam, ada antanan, ada temu lawak, ada brotowali, ada sambiloto, dan probiotik. Ada 10 di sini, di Apipro ini. Semuanya herbal, pure herbal, tidak ada unsur kimia apapun. Ya, untuk apa? Buat apa? Kolesterol, diabetes, hipertensi, asma, jantung, buat asam lambung, tukar lambung, mah, buat apa lagi ISK, wasir, ya, buat apa lagi infeksi ginjal, batu empedu, oke, buat apa lagi mata Anda min plus silinder, katarak, glukoma, petridium, mata berair, mata kering, boleh, telinga radang, sinusitis, polip, oke, penurunan fungsi hati atau liver, mangga, itu Apipro. Ya, ini kalau mau, ini tinggal dioksidan, ya, keren, ya, Anda mau, ya udah, kalau mau Anda tulis mau. Nanti saya sematkan produknya. Kalau mau tinggal tulis mau aja. Untuk wasir Apipro ya. Baik, lanjut ya. Ini bisa dibeli berikutnya. Ini ya, ada yang mau ya? Boleh, ada yang mau silakan ya. Anak Anda panas. Anak-anak tuh panas. Mama panas dede tuh. Nah, Anda ambil air 1 gelas, tetes Apipro 3 tetes. Kasih ke anaknya. Nanti suhunya stabil. Ya, kalau untuk di mata, di hidung, di telinga itu ditetes 1 hari 1 kali. 1 jam sebelum ada jadwal tidur. Kalau yang diabetes di atas 300 itu ditetes di bawah lidah. Jangan di atas lidah, langsung di bawah lidah. Jangan pakai air. Ya, di bawah lidah. Paham ya? Nah itu. Kalau mau tinggal tulis mau saja. Oke. Kalau di air bagaimana? Ambil air 200 ml, tetes dengan 5 tetes, ditetes 1, 2, 3, 4, 5 ya, dia 5 tetes. Lalu bagi yang muslim Anda bacakan Al-Qur'an dulu. Ya, sebelumnya. Bagi yang non-muslim, Anda berdoa dulu dengan khidmat. Ya, berdoa dengan khidmat. Yakini air yang sudah ditetes Apipro menyembuhkannya. Yakini air yang sudah dibacakan Al-Quran menyembuhkannya. Oke, paham? Nah itu. Al-Qurannya yang mana terserah Anda. Al-Qurannya yang manapun. Mau Al-Ikhlas, mau Al-Fatihah, boleh. Dibaca Al-Qurannya yang keras terdengar. Jangan bisik-bisik. Yang gitu. Ya, jangan bisik-bisik. Bacakan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apasibatum annama khalaqnakum abasyam wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahu malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir li warham wa anta khairur rahimin. Boleh. Al-Ikhlas mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Lalu minum tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim, teguk ya. Lalu turun ke bawah ke lambung, alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim, teguk, turun ke lambung, alhamdulillahirabbil. Ya, ada yang mau? Tadi ada yang mau ya apa enggak ya? Ada yang mau enggak tadi? Ada yang mau ya? Ada ya? Kalau ada yang mau nih saya sematkan. Ada nggak? Tulis mau ya? Yang mau tulis mau. Coba tulis mau 1. Ada. Kalau ada yang mau saya sematkan nih. Nih, harganya Rp135.000. Bisa untuk 1,5 bulan. Iya, oke. 2 bulan juga bisa sih. Oh, ini ada yang mau ya. Ini Apipro-nya. Nah, ini. Tapi cepat kliknya ya, jangan lama-lama. Iya, itu. Ada? Ada ya? Itu, tuh sudah ada. Silakan dipercepat kliknya ya. Dipercepat kliknya. Mohon sekali lagi, jangan melakukan typing di rangkaian yang sama. Anda jangan bertanya terus-terusan ketika oleh saya belum dijawab. Ya, karena itu jadi spam, tidak baik ke akun TikTok aficionanya. Dan juga termasuk akun Andanya tidak baik. Ya. Apalagi akun Andanya tidak ada namanya. Gitu. Oke, baik. Mau setelah makan ataupun sebelum makan itu boleh. Apipro itu, bebas ya. Setelah makan, sebelum makan silakan. Iya, baik ya. Kalau di Ramadan ini 2 kali. 2 kali ya, sebelum sahur atau sesudah sahur dan isya. Bahan dasar makanan yang menggunakan gula pasir rafinasi berhenti, tepung-tepungannya berhenti, goreng-gorengannya berhenti. 2 bulan saja, nanti lentur sendiri ya. Dan bagusnya itu direndam dengan garam Himalaya seminggu 2 kali, rendam sambil gerak-gerakan ya. Itu ada yang terkunci, trigger finger. Jadi si sendinya mengalami kuncian. Dan biasanya ini diakibatkan karena furit ya. Tinggi badan pengaruh sama tinggi badannya berapa? tinggi badan 160.
Berat badan? Berat badan 70. 70. Anak kegedean. Iya. Diturunin. Bagusnya sih berat badannya 58. Oh. Ya. Bisa? Bisa. Kalau sudah 60 keren, 62 juga cukup bagus. Tapi idealnya 58. Untuk apa? Ideal supaya lebih sehat. Cukup ya? Apa itu pengaruh juga sama itu dok, kolesterol? Kalau semua penyakit itu saling mempengaruhi. Emang kolesterolnya berapa? Kemarin tuh periksa rada tinggi dok. Berapa? Lupa. Aduh. Itu kelahiran tahun berapa ya nih? Apa? Kelahiran tahun berapa? 1982. Masih kecil, Anda masih potensi untuk bisa sehat ya. Yang kolesterol itu yang terpenting goreng-gorengan, gula pasir rafinasi dan tepung-tepungannya 2 bulan saja Anda tahan. Itu stabil semuanya. Ya. Dan dibuat suasana hatinya semakin bahagia. Ya, ceria. Ekspresi wajahnya, ekspresi bahasa tubuh dan wajahnya Anda bikin happy. Oke? Ya dok. Cukup? Oke. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Oke. Silakan Anda yang mau bertanya boleh naik ya. Yang mau bertanya silakan Anda boleh naik di sini. Iya. Yang mau bertanya boleh naik ya. Halo? Iya, ada Rutina. Assalamualaikum Rutina. Ya, halo, assalamualaikum. Dari mana Rutina? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Nanya apa? Saya kan mengalami hidung dari kecil dari umur 5 tahun sampai sekarang itu nggak bisa mencium bau-bau dok. Kenapa ya? Anda pernah operasi hidungnya? Nggak pernah. Cuman waktu kecil dulu orang tua saya sering bakar kemenyan dan suka diini-iniin ke asapnya ke hidung gitu dok. Itu kecil usia berapa tahun? 5 tahun. Berapa? 5 tahun. 5 tahun. Dari 5 tahun Anda tidak mencium? Iya, tidak mencium bau sampai sekarang usia 42. Anda kalau makan sate tidak terasa harum sate? Enggak pernah. Pokoknya masak apapun saya nggak pernah mencium yang namanya bau masakan tuh harum seperti apa, bau wangi apa tuh nggak pernah bisa mencium dok sampai sekarang. Oh, tidak pernah bisa menciumnya. Oke. Ini pernah ada pembengkakan nggak di sini, di rongga hidung? Bengkak? Palingnya kalau lagi pilek aja bengkaknya itu. Kalau lagi nggak pilek mah enggak. Pernah meler terus durasi lama? Meler? Enggak juga. Paling kalau meler paling lama seminggu aja. Semingguan? Iya. Bagus ya. Oke. Sekarang gini, Anda coba konsumsi itu sop ayam selama 1 minggu dulu. Nanti datang lagi ke sini. Nanti oleh saya dikasih resep yang lain setelah itu. Minggu itu setiap hari sehari Setiap hari makan sop ayam. Ayo. Ya. Sekali atau 3 kali gitu selama makan seharian. Jadi makan sahur dengan sop ayam, makan buka dengan sop ayam seminggu. Nanti setelah seminggu naik lagi di sini. Nanti oleh saya dikasih metode yang lain. Aku mau nanya nanti perkembangannya seperti apa. Oh, gitu. Ya. Oke dok. Itu ya. Ya. Oke, terima kasih ya dok. Sama-sama. Iya. Ya, silakan Anda yang mau bertanya, agar pertanyaan Anda langsung dijawab, Anda naik saja. Oke. Baik, halo Hasanah. Ya, assalamualaikum dok. Hasanah dari mana? Yang NTB dok, lapor lagi nih dok. Lapor, ya, lapor apa? Ini kan kemarin saya sudah terima hasil dari USG radang pembuluh darah katanya dokter penyakit dalam kan. Ya. Nah ternyata jari-jari yang sakit ini dok, jari-jari yang nyeri, seluruh jari yang kiri nyeri terus nggak ketulung sakitnya gitu. Akhirnya kan di USG, USG mungkin ibu ini radang pembuluh darah katanya. Setelah keluar, mungkin. ya. Udah pasti radangnya atau mungkin Dirujuk. Nah setelah di USG ternyata pembuluh darah bagus katanya hasilnya. Nah kemudian waktu itu juga sudah dites ini lab rematik negatif. Terus ke dokter lagi bawa hasil. Nah, coba ibu saya ini USG radang pembuluh darah. Nah, datang lagi ke dokter hasilnya bagus pembuluh darah. Akhirnya nyeri ini kan tak kunjung sembuh nyerinya. Minum obat, hilang reaksi obat, sakit lagi dok. Nah, menurut dokter kemarin kan waktu dokter live disuruh saya ini rendam pakai garam Himalaya. Sudah saya ini pakai garam Himalaya. Tapi kok setelah saya rendam pakai garam Himalaya kok habis itu kok tambah sakit dok. Gimana ini? Tambah nyerinya enggak? Tambah sakit nggak apa-apa. Ini udah 1 minggu ya direndamnya? Baru sekali. Soalnya kemarin datang Himalaya. Kalau baru sekali mah nanti rendam itu seminggu. Setelah seminggu lapor lagi ke saya. Sakit banget, tambah sakit dok, tambah nyeri setelah nggak apa-apa. Itu lagi proses. Ya, memang gitu. Setiap memang gitu reaksinya. Seminggunya
2 atau 3 kali. Oh, 2 atau 3 kali seminggu rendam ya? Nanti setelah 3 kali itu atau 4 kali 3 kali itu nanti lapor lagi ke sini. Itu makanan-makanan tinggi purinnya berhenti, ya. Ya, ya. Gula pasir, tepung-tepungan dan goreng-gorengannya stop. Anda pernah jatuh tidak? Enggak pernah itu makanya. Ini ada masalah di sini nggak? Ini sakit nggak? Iya, iya. Memang di sini ada sakit di ini. Sini Ada ya. memang. Iya, iya. Itu bisa jadi masalahnya ternyata di bahu ini. Anda boleh kompres dengan air hangat di sininya, atau berenang, atau berendam di sumber air yang hangat cenderung panas. Ya, ininya. Awas jangan dipijit ininya, pelan aja. Ya. Dan ini masalahnya ini dari sini. Bisa jadi ini sakit itu dikarenakan sindrom, dalam arti aliran darahnya tidak lancar. Ya. Nah, sekarang saya suruh dulu rendam dengan garam Himalaya. Ya, cukup? Iya, Dok. Ini saya dirujuk lagi ke saraf, Dok. Oh, saraf. Heeh. Ya boleh, Anda biar ada aktivitas dan juga mudah-mudahan itu ada kesembuhan cepat ya. Tapi menurut pendapat saya sebetulnya ini tidak ada masalah, ini hanya ada beberapa, bisa sindrom, bisa itu adalah radang sendi osteoartritis, bisa itu tendonitis, bisa juga Anda mengalami yang namanya terlalu banyak menggunakan tangan kirinya dulu. Ya. Ya, akibat ada cedranya di sini. Ya, ada cedera di sini. Nanti kalau mau nanti ke saraf Anda ke ortopedi aja, bilang tulang-tulang ini sakit. Ya. Bukan tulangnya yang sakit, Dok. Ujung-ujung jari ini yang nyeri ujungnya aja. Tapi kan aku bilang saja tulang-tulang ini sakit, biar masuk ke poliortopedi. Nanti analisa ortopedi seperti apa. Bilang ke ortopedi bahwa ini bermasalah, biar nanti ortopedi analisanya apa. Ya. Oh gitu, Dok. Anda yang terpenting masuk ke ortopedi. Kan kalau Anda bilang itu pasti ke saraf, ke polisaraf. Tapi kalau Anda bilang, ini aku ada masalah di tulang, nanti diarahkan ke ortopedi. Oh gitu, Dok. Karena kan bisa saja, ini Anda tendonitis. Iya, oke. Nah, jadi berbagai macam analisa dilakukan, termasuk arahan saya ikuti. Ya, Ini, Dok. cukup. Satu lagi, Dok. Ini ApiPro kan udah coba, ApiPro udah datang. Untuk konsumsinya gimana, Dok? Caranya? Itu ApiPro dipakai air, 200 ml, Anda tetes 5 tetes. Ya, 5 tetes kali 2. 2 kali sehari. Iya. Nanti kalau 5 tetes. sahur Ramadan jadi 3 kali. Paham ya? Kemudian Api Amea udah juga yang untuk 2 kali, khusus 2. 2 kali. Nah ini kan ada obat nyeri dari dokter. Bisa disamain minumnya, Dok? Obat Kalau nyeri dari disamain boleh, ya. Jangan Boleh. disamain, ada jeda 1-2 jam. Astaga. Tadi sahur saya karena itu, Dok, keburu waktu jadi samaan saya minum. Ya udah nggak Api apa-apa. Amea itu. Bagusnya pas bangun konsumsi produk kita. Pas bangun, Oh, iya. kan produk kita aman. Mau sebelum makan atau sesudah makan. Ya. Nah kalau disamain Api Amea sama ApiPro ini boleh? Harus sama. Boleh disamain minumnya? Harus bareng, itu harus bukan boleh Oh, juga, iya. harus bareng. Ya, Oh iya. Makasih, Dok. ya sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Iya. Iya. Silakan yang mau bertanya boleh ya. Yang mau bertanya boleh. Halo Bio. Bio. Halo, Iya, Bio dari mana? ya, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dari Pekanbaru dok. Dari mana? Pekanbaru. Pekanbaru. Boleh. Pekanbaru. Nanya apa? Saya menanyakan dok. Saya kan berobat di rumah sakit PMC Batu Empedu. Jadi makan obatnya rutin tiap-tiap hari. Jadi apa boleh disamain dengan ApiPro? Bareng maksudnya. Ya. Jedanya ada jeda 2 sampai 1 jam sampai 2 jam. Oh. Kalau menurut pendapat saya, untuk batu empedunya berapa senti? Berapa mili? Untuk sebulan makan ya? Itu batu empedunya hasil USG-nya berapa besar? Apa? Kecil-kecil halus. Ya, Kayak gini pasir. aja. Anda konsumsi daun tempuyung sehari 2 kali, ditambah dengan ApiPro itu sudah keren, ya. Oh, jadi obat dari dokter tuh nggak usah dimakan? Mau dimakan boleh, tidak pun nggak apa-apa. Asal Anda konsumsi tempuyung sehari 2 kali ditambah dengan ApiPro. Ya, itu lebih aman. Ya. Baik ya. Oke, cukup. Oke, makasih banyak dok. Tempuyung, ya, tempuyung. Oke, ada Rati. Ya, halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Rati dari mana? Dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Apa? Iya. Aku mau nanya, ibu aku kan matanya katarak tuh. Kalau tadi aku kan udah check out AviPro, cara pemakaiannya gimana tuh dok? Itu 1 tetes setiap hari. 1 tetes di matanya? Jam sebelum jadwal tidur beliau. Oh, 1 jam sebelum jadwal tidur malam? Itu dua-duanya atau sebelah? Kayaknya sih dua-duanya. Kemarin waktu lagi diperiksa, suruh operasi katarak, cuman belum dioperasi. Seperti itu.
Ya udah ditetes 1 hari 1 kali ya. Sehari 1 kali. Terus satu lagi dok, ibuku kan itu apa namanya kayak di bokongnya itu dia sakit. Kalau buat jalan, jadi kakinya itu kalau buat jalan sakit gitu dok. Udah mulai agak kesulitan. Jatuh, kurang tahu deh. Cuman kemarin sempat jatuh sih. Cuman jatuh itu dia udah sakit. Ketika jatuhnya sudah sakit dulu. Iya. Dulu. Ini prediksi ibu pernah jatuh ya di masa lalu, bukan jatuh hati, jatuh fisik. Kalau jatuh dulu mungkin pernah kali ya. Soalnya baru Tinggi badan ibu berapa? tingginya kurang lebih 150-an deh kalau nggak salah. Berat badannya? Kemarin 160, 69 kalau nggak salah. 69 kilo. Iya, Itu kegedean. Nanti ibunya diturunin berat badannya, ya. gitu. Bagusnya 58. Bagusnya 58 kilo. Ya itu kayak di bokongnya itu dia sakit kayak gitu, sampai ke kakinya itu kalau buat jalan tuh sakit gitu dok. Ini prediksi ibunya pernah jatuh di masa lalu, ya. Jadi ada beberapa otot yang tidak ada pada posisinya. Atau dia mengalami sebuah radang panggul dari jatuhnya itu, atau dia mengalami yang namanya syarat kejepit di lumbar 4 dan 5-nya biasanya. Ya. Teknisnya ke ibu, perbanyak minumnya, berhenti konsumsi makanan-makanan tinggi purinnya. Dan nanti kalau ibu siap, tidur di tempat yang rata selama 2 bulan. Oh, Ya, tidurnya yang di tempat yang empuk. Mau pakai busanya busa 5 cm aja. Ya. oh gitu. Tidurnya Bukan di di kanan kasur. kiri. Ibunya kelahiran tahun berapa? Umurnya sekarang 65, 65. Masih bisa ya? Masih bisa. 65 tahun. Dan ibunya tetap itu harus berjalan, tapi hati-hati berjalannya. Jangan sampai jatuh lagi. Kalau ibu jatuh lagi makin parah nanti, makin sulit. Kemarin sempat jatuh itu dia tangannya yang kena Jangan, itu. ya. Tangannya agak Tangannya yang nyesel. kena, nanti panggungnya juga kena. Karena anatomi saling nyambung. Ya. Kalau Jadi untuk intinya, ngilangin rasa kebas kesemutannya gimana tuh dok? itu dari itunya, dari rusak peradangannya di sendinya. Ya. Jadi aliran darahnya tidak lancar. Kira-kira minum obat apa itu dok? Kalau mau sih di Avicenna, Anda dikasih itu Avipro dan Aviar. Oh, aku tadi udah check out Avipro-nya. Itu yang untuk mata katarak sama untuk ini bisa? Iya, untuk kesemutan Avipro dan Aviar, dan juga untuk panggul sakit-sakitnya itu. Itu dengan yang kapsul. Caranya? Cara minumnya? Cara minumnya sudah ada di sini aturannya. Oh di itu. Kalau yang untuk Avipro itu diminum air 200 ml, ditetes Avipro 5 tetes dikali 2. Oh 2 kali sehari, 5 tetes 200 mili. Ya. Sama ditetesin ke matanya juga gitu ya dok? Makanya 1 kali. 1 kali. Untuk Itu malam hari aja? Iya, malam hari saja 1 kali. Oh. 1 jam sebelum jadwal tidurnya. Oh gitu. Itu untuk bisa ngilangin kebas kesemutannya ya dok? Benar. Iya. Oke baik dok. Nanti aku konsultasi lagi atau gimana dok? Nanti setelah seminggu konsultasi lagi ketika sudah konsumsi Aviar dan Avipro. Ya. Oh iya, satu lagi dok. Kemarin kan ibuku sakit, diperiksa. Kalau misalkan gula darahnya 212, itu udah termasuk kena diabetes atau nggak ya dok? Udah positif. Ya. Kalau gula darah di atas 200 itu dinyatakan positif. Kalau antara 144 sampai 200 itu very diabetes, persiapan diabetes. Kalau 144 ke bawah itu sehat, tidak ada masalah. Nah, kalau ibunya ada gula darah, ini prediksi gula darahnya dari stres saja, ya. Oh stres. Dibikin ibunya suasana hatinya bahagia, terutama ini adalah peran orang-orang terdekat. Jadi orang-orang terdekat, suaminya, anak-anaknya, adik-adiknya, itu silakan bikin suasana hati dia bahagia, ceria. Karena baru kemarin selama ini gula darahnya normal 90, 91. Nah kemarin pas periksa dia kan bilang katanya pusing kepalanya gitu. Habis pusing terus pas gitu kita periksain ya itu gula darahnya tinggi sama asam urat katanya. Asam urat itu makanan-makanan tinggi purinnya berhenti ya. Makanan tinggi purin yang mengandung bahan dasar gula pasirnya jangan dikasih, dan juga tepungannya jangan dikasih, dan juga goreng-gorengannya. Itu 2 bulan saja. Gula darah, kolesterol, asam urat itu bisa bagus. Dan terutama kalau usia 65 itu adalah potensi stresnya, potensi depresinya tinggi. Ya, terutama kan kalau para manula itu banyak stresnya menghadapi ini aku sudah tua, kayaknya ini anak yang ke-1 tidak sayang, kayaknya ini adalah anak yang kedua tidak nelpon, itu bisa membuat stres, bisa dating, bisa hipertensi, bisa diabetes, bisa kolesterol. Makanya peran orang-orang terdekat itu sangat berguna bagi hidupnya. Oke, cukup. Tapi masih bisa diobati ya dok ya? Bisa ya. Oh gitu. Oke, makasih dok. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya. 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 Halo, Assalamualaikum Muhammad. Iya Muhammad. Muhammad. Nggak ada Muhammad. Ada Fatimah. Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam dok. Iya Fatimah dari mana? Surabaya. Di Surabaya, nanya apa? Iya, ini kan saya barusan sudah saya terima ya Aviame. Nah ini kan saya itu kan keluarnya di dada itu kayak ada muncul bercak-bercak merah itu loh dok. Itu kenapa ya dok ya? Itu bercak merah bisa ada masalah di darah ya, berhubungan dengan darah. Ya, berhubungan dengan darah. Mudah-mudahan bukan ada peradangan darah di darahnya. Anda jangan jauh-jauh ya, berhubungan dengan darah. Itu ada masalah di darahnya. Ya, nanti setelah 1 minggu kabari lagi ke saya setelah konsumsi. Darahnya kenapa? Ya, Darahnya kenapa ya dok ya? Kotor gitu tak? oh itu mudah-mudahan bukan ada peradangan di darahnya. Ya, nanti pokoknya setelah 1 minggu naik lagi ke sini, kabari saya. Ya. Oke, ini konsumsinya 1 hari 3 kali ya? Atau 2 kali aja. dua kali ya? Ya, sebelum sahur 2. Sahur sama itu ya? 2. Oke, siap-siap dok. Ya. Terima kasih dok. Oh, tinggi badannya berapa? Saya 144, Berat badannya? 65. Ini kegedean ya, turunin dong. Ya, Harus berapa dok? Normalnya berapa? 43. Idealnya? 43. 43. 42. Ya. Oke. Apalagi perut saya itu buncit dok setelah setelah operasi sesar dulu. Oh, jadi buncit ya. Udah nanti pakai api Iya. ya. Enggak api. Oke siap dok. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan yang mau bertanya boleh naik ya. Iya. Boleh silakan untuk naik. Iya. Yang mau bertanya boleh naik ya. Oke, ada siapa? Ada Adip Syafra. Adip. Adip. Nggak ada. Oke. Oke. Iya. Yang mau naik boleh naik ya. Silakan yang mau bertanya boleh naik di sini. Iya. Ada Tiwi. Assalamualaikum Tiwi. Waalaikumsalam. Ini Ya, dok tidak. yang waktu dari Sumedang. Tanya apa? Yang waktu dulu yang pernah nanya cek itu dicek hamil cek kandung tespek, tapi udah dicek lagi masih tetap 1 dok. Kasusnya apa lupa lagi saya? Kan saya udah telat 8 minggu. Tapi dicek udah 2 kali, tapi tetap aja 1 itunya tespeknya. Tinggi badannya berapa? Tinggi badan 65, Berat badan? berat badan 55, Berat badan 55. Berat badan 55. Kelahiran tahun berapa? 80. 80. Oke. Iya. Udah punya anak berapa? Belum punya anak. Punya anak. Oke. Ya udah. Sekarang gini ya. Ini masih tetap 1 sebelumnya. Iya, tetap 1. Lahir 8 minggu. Iya, udah 8 minggu sama sekarang 8 minggu pas sekarang. Sekarang Anda konsumsi air kelapa tua ya. Iya. 3 hari berturut-turut direbus 1 liter 1 hari. Oh, iya. Nanti setelah 3 hari kabarin lagi ke saya ke hari keempatnya. Hari keempat. Hari Oh, dari sekarang gitu. Maksudnya dari sekarang. sekarang atau mudah yang terpenting udah 3 hari aja. Nanti hari Oh. keempatnya. Jadi minumnya Apa? minumnya gimana kan puasa? Nanti sudah berbuka atau Oh, udah. sahur. Oh, udah sahur. Terus direbus gitu air itunya. Atau mendidih. Sampai mendidih, direbus. Berapa liter? Hah? 1 liter. 1 liter. Itu berarti satu buah. tanah. 1 liter itu ada di pasar tradisional beli atau minta suka dibuang-buang di pasar tuh air kelapa Oh. yang tua. Air kelapa dewegan gitu maksudnya? Bukan. Atau gimana? Kalau kan mah muda. Kalau yang Oh tua. iya. Air Oh, kelapa jadi air kelapa muda yang ada kelapanya gitu yang di pasar gitu. air kelapa tua, bukan yang yang penting yang kalau sudah namanya sudah kotak. Sudah kotak. Ya gimana dok? Nggak kedengeran? Yang kalau sudah ada suara nggak udah kotak banget gitu ya. Ya gimana? Iya, saya dulu dulu ya gitu. Jadi yang terpenting itu air kelapa tua, bukan kelapa muda. Oh iya, 5 liter, 3 liter.
1 liter 1 hari. Oh, 1 liter 1 hari. Berarti udah 4 hari. Selama 3 hari. Oh, iya. Iya. Nanti kalau misalnya mau laporannya ke sini, Bung Ubui ke sini juga boleh nih. Sini. Ya. Oh, iya. Makasih, Dok. Kalau ada Oh, apa-apa. ini nomornya 081. Ini nomornya ini yang mana? Sama tambah 08 sebelumnya. Oh, iya. Ya. Tinggi Makasih. berat badannya berapa? 55. 5. Itu kekurusan ya. Oh, kekurusan. Jadi Kemarin tadi udah. konsumsi lagi alpukat sehari 3. Oh, sehari 3. Ditambah dengan minyak zaitun yang bisa diminum. Oh, Ya. kayak itu ya. Terus penggemukan, berat badan Anda bagusnya 63 kilo. Oh, kemarin udah 58 terus turun lagi nih jadi 55. Nanti naikin lagi ya, dinaikin. Ya, insya Allah. Kan enggak, ya. Oh, gitu, ya. Oh, jadi 3 hari berturut-turut gitu minum air kelapanya gitu 1 liter gitu. Ya. Ya, ya. Ya, cukup, makasih, Dok. Ya, oke. Ya. Silakan ya, yang mau bertanya boleh naik ke sini. Iya. Iya, ada Nurhayati. Assalamualaikum dok, Waalaikumsalam, dari mana Nurhayati? dari Brebes. Dari Brebes, nanya apa? Ya dok, maksudnya ini kan saya tadinya pernah kena asam lambung ya. Terus sampai sekarang itu kalau pagi itu perutnya seringnya sakit mules melilit terus kayak gitu dok. Terus? Terus itu sering BAB keluar darah kayak gitu. Anak Udah kurus? lama, Anak kurus tidak? 60 kilo. Tinggi badannya? Badannya 100 berapa ya, 150-an. Terus ini nggak? Ada wasir nggak? Iya punya wasir dok. Ini wasir ya? Oke, baik. Iya. Wasirnya udah berapa lama? Udah lama sih, bertahun-tahun dari tahun 2008, tapi sering kumat kambuh kayak gitu. Iya. Oke, terus apa lagi yang tanyakannya? Itu sampai sekarang kalau pagi kan itu harus BAB ya. Kalau habis BAB itu kan perutnya sakit sampai siang sampai sore kayak gitu, melilit kayak gitu, mules. Nah, itu sakitnya itu karena bisa jadi Anda mengalami radang usus, bisa juga itu ada peradangan, itu wasir. Kalau wasir itu atau AB ya, terjadi sebuah peradangan usus besar sampai ke anus. Nah, ini yang harus dibenerin. Nah, ini anak wasirnya tipe yang mana? Tipe 1, 2, 3, 4? Tipe 1, Nggak tahu sih, Bu. yang wasir itu ketika BAB berdarah dan sakit. Ya. Kedua, tipe yang kedua, ketika BAB ada yang keluar, setelah beres BAB naik lagi. Ya, sendirinya. Tipe 3, ketika BAB itu ada yang keluar, setelah beres BAB nggak mau naik, harus didorong oleh tangan. Itu tipe 3. Ya, tipe 4, setelah BAB ada yang keluar, ya. Setelahnya tidak mau masuk. Dimasukin oleh tangan juga nggak mau masuk. Anak yang mana? Kayaknya satu sih dok, soalnya kayaknya itu darahnya keluarnya dari bundaran anus itu. Udah. Sekarang gini, anak konsumsi itu daun ungu, tahu nggak? Ada sih kemarin habis beli. Itu daun ungu sehari 2 kali ditambah dengan Avifro. Ya. Apa Avifro? Produk Avicenna. Kalau tidak daun ungu, Anda boleh daun bidara Arab, daun sider. Ya. Oke, dan makannya teratur, berhenti konsumsi goreng-gorengan, berhenti konsumsi makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir atau rafinasi, dan tepung-tepungannya berhenti. Ya. Iya gitu ya. Oke. Nanti ini ususnya bermasalah juga, ya. Jadi tadi itu makanya yang teratur yang baik. Kalau setiap misalkan kambuh kayak gitu ya dok, kan periksa ke dokter. Kata dokternya ini penyakit lama kambuh lagi, kata dokternya apa kena IBS gitu. Iritasi bowel syndrome. Ya udah, abaikan saja. Yang terpenting itu ini ada permasalahan di sistem pencernaannya. Ya, prediksi ini juga bisa lambungnya mengalami yang namanya tukak lambung, peradangan di lambung, bisa radang lambung, bisa radang usus, juga radang usus besar sampai ke anus. Ini jadi sistem pencernaan. Yang harus dibenerin itu ada sistem pencernaannya. Peradangan itu, jagonya peradangan adalah Anda boleh gunakan itu daun ungu sehari 2 kali, ya, supaya peradangan yang ada di sistem pencernaannya bagus. Bagusnya sih dengan api amia, produk Avicenna itu lebih keren. Ya. Harganya berapa dok kalau api amia dok? Apa? Harganya berapa kalau api amia? Api amia itu 165. 165. Oh iya dok. Ya. Cukup? Kalau ya gitu aja dok, makasih. Ya, sama-sama. Ya. Oke, ini ada Reja Lambe. Reja? Ya, Nggak ada Rejanya ya, pergi kayaknya. Rejanya pergi.
Iya, oke, Rejanya pergi. Iya. Tadi Susi udah ngomong tapi rame sibuk di sananya Susinya. Iya. Baik, ini ada Nurliana. Halo Nur. Nurlia. Nur, nggak ada. Nur. Susi? Halo, Ya, Susi dari mana? dari Cirebon, Pak. Dari Cirebon. Nanya apa? Ya. Ini aku kebas-kebas, tapi sama tangan juga kebas-kebas kaki. Itu obatnya apa, Dok? Aku udah beli Api Pro. Tinggal Itu beli satu lah. nanti kalau ada Susi sama Afian ya. Itu Ya, ada. aku pengen COD, Dok. Jangan itu, nggak bisa aku. Jangan itu gimana? Iya, maksudnya teh, aku pengennya COD gitu. Tadi udah diklik, tapi nggak bisa, Dok. Oh, kalau nggak bisa, Anda pakai akun anak Anda atau Oh, begitu ya. lain biasanya akunnya bermasalah itu bisa COD nanti. Ya. Oh, iya. Atau hubungi ke nomor ini, nanti dikasih linknya nih, tambah 0. Oh, iya. Berarti aku beli satu lagi ya, Dok, Api R. Dan makanan-makanan tinggi purinnya berhenti, goreng-gorengannya berhenti, gula pasir dan tepung purinnya berhenti. Kesemutannya di mana saja? Kaki 2, Dok. Ini suka jeletot-jeletot biasa, Dok. Itu sama Anda pernah cek tangan. asam urat nggak? Enggak. Tidak. Ya udah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti aja per minggu boleh hubungi sini. Ya. Ya. Tinggi badannya berapa? Aku 160, berat 54, Dok. 54. Kekurusan, ya terlalu kurus itu. Iya, pengen kurus. Aku kan udah konsumsi itu, Dok. Alpukat katanya sehari 3. Udah. Sehari 3 ya, sehari 3 ditambah dengan minyak zaitun. Nanti Iya. lebih berat badannya. Ya, Ya, amin. cukup. Iya, Dok. Jadi berarti aku satu lagi obatnya APR ya, Dok. Iya, Yang buat kebas-kebas itu bisa? iya. Cukup ya. Ya, cukup. Terima kasih, Dok. Nah, oke. Baik. Ya. Ya, ini adalah Sofia. Apa ini namanya? Sofiatiani. Apa obat kebas-kebas? Itu tadi barusan ya. Kebas-kebas, kakinya bengkak. Terus kaki tangan bengkak. Ya, kaki dan tangan bengkak. Ya, itu. Kebas-kebas, kakinya bengkak, kaki dan tangan bengkak. Ini pertanyaannya pabeliut ya. Bagi rekan-rekan yang mengalami tangannya kebas, yang mengalami kaki dan tangannya kebas-kebas, bengkak-bengkak, di persendiannya bengkak, ya, atau kaku. Ini kaku nggak? Kaku ya, kaku. Nah, itu kalau kaku, ini ada beberapa kemungkinan. 1, bisa jadi osteoartritis, ya, radang sendi. Kedua, bisa jadi tendonitis. Ada di jaringan syarafnya, itu tendonnya peradangan. Ketiga, bisa jadi aliran darah tidak lancar. Ya. Berikut alias ada penyumbatan pembuluh darah. Oke. Berikutnya, bisa jadi karena tangan dan kaki kita terlalu banyak sering digunakan, tidak seimbang istirahatnya. Berikutnya, bisa jadi Anda mengalami yang namanya trigger finger. Itu bisa kaku tangannya. Oke. Nah, radang sendinya bisa osteoartritis, bisa rematik. Nah, solusinya bagaimana? Anda berhentilah konsumsi makanan-makanan yang mengandung purin tinggi. Dan makanan-makanan yang mengandung gula pasir rafinasi, berhenti. Ya. Yang bahan dasarnya menggunakan tepung-tepungannya, berhenti. Yang bahan dasarnya menggunakan digoreng-gorengnya, berhenti. Itu 2 bulan saja itu sudah keren. Ya. Dan nanti tangan yang bengkak-bengkak, kaki yang bengkak-bengkak, kaki yang sakit-sakit, yang sulit digerakkannya, itu direndam dengan garam Himalaya. Ya, direndam dengan garam Himalaya. Gula pasir rafinasi itu gula pasir. Ya. Dengan garam Himalaya 2-3 kali seminggu. 3 kali aja seminggu. Direndam dengan garam Himalaya. Air 1 liter, panas, hangat cenderung panas, larutkan garam Himalaya 2 sendok. Rendamkan. Ya, oke. Nah itu. Oke, ya garamnya. Tapi garamnya garam yang asli ya, Himalayanya. Jangan ragu tentang garamnya. Ya. Mengapa pakai garam? Karena garam itu salah satu di antara istimewanya mampu detoksifikasi. Jadi bisa mengeluarkan racun yang tertimbun di dalam tubuh kita. Itu garam Himalaya. Ya. Tapi yang asli. Apalagi garam Himalaya itu keren. Ya. Anda digunakan untuk masak juga bagus. Silakan. Gunakanlah untuk masak sehari-hari. Garam yang biasanya diganti dengan garam Himalaya itu keren. Ya, nanti Anda silakan. Nah, nanti untuk masak. Dan untuk masak, itu bagusnya ditaburkan di detik-detik terakhir masak. Ada masak sop ayam, matiin kompornya, taburkan garam Himalayanya.
Agar apa? Itu mineralnya tidak hilang, sensasi rasanya keren. Iya. Oke, Anda sakit-sakit badan, boleh Anda berendam dengan garam Himalaya tubuhnya. Ya, itu ya, tapi jangan lama-lama. Itu 15 menit, 10 menit sudah. Itu bagus, bagus. Garam Himalaya ini di dalamnya mengandung 84 jenis mineral. Dan ini sangat sulit didapat dari makanan yang lain. Untuk apa lagi? Buat apa? Buat rekan-rekan yang mengalami anemia. Dan sekaligus untuk agar tidak anemia. Karena mengapa? Di sini ada zat besi loh. Dan zat besi akan membantu tubuh kita memproduksi sel darah putih. Oke. Bagi Anda yang hipertensi, yang dating, oke, garam Himalaya. Ya, karena mengapa? Walaupun ini asinnya lebih asin dari garam lainnya, ternyata sodiumnya rendah. Dan ini sangat cocok bagi yang dating hipertensi. Dan supaya kita tidak hipertensi, dalam arti stabil tekanan darahnya. Dengan garam Himalaya. Oke, ya. Bagi Anda yang suka kram-kram otot tuh, yang suka kram, aduh, ini kram-kram. Nah, Anda masaknya ganti dengan garam Himalaya. Karena mengapa? Garam Himalaya ini tinggi magnesium dan elektrolit. Orang yang suka kram-kram itu kekurangan magnesium dan elektrolit. Ya. Apalagi bagi Anda ini ya yang sulit tidur, silakan. Anda silakan gunakan garam Himalaya untuk masak dan yang lainnya. Apalagi bagi Anda yang mengalami itu tuh sulit, silakan. Bagi Anda yang berjerawat, oke. Ya. Itu garam Himalaya. Nutrisinya cukup bagus garam Himalaya itu, baik sekali ya. Itu. Terus juga ini antiinflamasi, anti radang. Terus juga itu tuh supaya tidak dehidrasi, itu garam Himalaya. Tapi ya asli. Garam Himalaya di sini. Kalau mau di sini bisa ya, ada. Ini garam Himalaya. Ini api senapunya. Garam Himalaya ini adalah original. Pastikan garam yang Anda beli dimanapun yang asli. Karena mengapa? Banyak yang diragukan tentang keaslian. Garam Himalaya itu warnanya pink, asli. Tidak dicampur pewarna lain. Seperti baju aku. Iya. Warnanya pink, cantik, mempesona. Ya. Kemasannya keren ya, grafisnya. Ya, ini kemasannya. Ini 1 kilo, ini 60.000. Ini 600 gram atau 6 on. Ini 40.000. Ya, cukup bagus. Disimpan di dapur oke, disimpan di meja makan oke, disimpan di kamar pun nggak apa-apa. Nanti kalau mau masak ambil ke kamar, ya. Ya. Anda untuk souvenir ke mertua nanti Lebaran kasih 1 mertuanya, ya. Mertua Anda akan bahagia. Benar, bagus ya mertuanya. So, Anda nanti pas mertuamu masak, buka garamnya, itu akan teringat Anda. Ya, ini garam Himalaya. Banyak sekali kegunaannya, ya. Original, tidak ada proses kimia. Garam Himalaya ini adalah impor, ya, dari Pakistan. Di dunia tempat tambang garam Himalaya itu hanya 1, di mana? Di sekitaran Gunung Himalaya yang ada di Pakistan. Jadi garam Himalaya yang asli itu adalah impor. Kalau mau Anda tulis mau ya. Kalau mau garamnya Anda tulis mau. Nanti oleh saya disematkan.